membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anaknya. Pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT, RW, atau polisi setempat. Bisa juga menghubungi lembaga layanan seperti hotline polisi 110. Hal-hal yang bisa dihindari dari anak tentang kekerasan seksual adalah ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif seperti mulut, leher, dada dan daerah selangkangan atau pantat. Paham, Bu? Ajarkan anak untuk berani berkata tidak jika ada seseorang yang ingin menyentuh bagian yang tidak boleh. Pastikan jalur yang dilalui anak atau keluar rumah anak. Untuk jalan sekolahnya cari tempat jalan yang aman yang memang sudah banyak anak lewat di sana kayak gitu. Jangan tempat jalan sepi gitu, Bu. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua termasuk dalam kegiatan online. Nah, di sini banyak contohnya, Bu. Kan kebanyakan anak-anak sekarang pakai HP Android ya. Kebanyakan anak zaman sekarang lebih pintar dari ibu-ibunya. Benar tidak? Pegang nih HP. Nggak taunya bukan yang mencari pelajaran, malah yang ditonton yang 18++. Tahu 18++? Pastikan anak kita bersama orang yang dikenal dan dipercaya, seperti neneknya dititipkan di sana, pamannya, bibinya, atau kakaknya yang sudah menikah, atau tetangga kita yang memang sudah kita kenal. Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal, seperti orang yang tidak kita kenal tahu-tahu memberikan air minum. Jangan biarkan anak kita mengambil yang diberikan orang yang tidak kita kenal. Permen, sudah banyak kejadiannya, Bu. Tahu kan yang sering di berita atau di TV? Pastikan rumah aman dari bahan pornografi. Tahu pornografi? Tahu. Berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Terus dengar cerita anak pada kejadian apapun. Ini belum anak bercerita malah udah marah duluan. Ada banyak cara pencegahan kekerasan di keluarga, Bu. Ibu-ibu saya tanya dulu ini, kalau marah anaknya kayak gimana di rumah? Dicubit, terus diapain lagi nih? Kalau anaknya bandel dicubit ya? Iya. Dipukul? Tidak, cubit saja. Ditendang? Tidak. Dia apalagi dicepurin ke sungai, Bu? Enggak seperti bola. Tidak boleh, Bu. Kita harus penuh kasih sayang terhadap anak. Jika anak berbuat salah, dinasehatin, jangan dicubit. Itu namanya sudah masuk kekerasan pada anak. Oke, cara pencegahan kekerasan di keluarga. Memahami tumbuh kembang anak. Ini kebanyakan ibu-ibu yang lebih nggak sabar dalam menghadapi perilaku anak, ya kan? Harus banyak sabar, Bu. Ucapin astagfirullahaladzim.
Yang kedua, menjadi pendengar yang baik anak sebagai teman berdiskusi. Menjadi teman baik itu seperti dengar curhatan anak, apa aja yang anak bermain di sekolah, dia ceritakan kepada ibu, hal-hal apa aja yang dia alami, itu harus kita dengar, Bu. Terus membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Contohnya apa? BPR. Tidak menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Nah, ayo saya tanya, pernah nggak ibu-ibu di sini marahin anaknya depan orang lain? Pernah. Kalau pernah jangan lagi, Bu, ya itu akan mematikan psikis anak. Anak akan berpikir kalau dia tidak dihargai di depan orang lain. Terus memberikan pujian kepada anak jika berperilaku baik. Pernah? Misalnya, tolong ambilkan lada, Bu, dalam cerita Ibu Lili. Sesudah anak mengantarkan lada kepada kita, kita ucapkan terima kasih. Tapi dahului kata tolong. Tidak memberi julukan negatif pada anak. Tahu? Apa coba? Memberikan misalnya nama anak ini Aisyah dipanggil Aisot, kayak gitu kan? Itu nggak bagus lah, ya kan? Terus melakukan kegiatan bersama termasuk ibadah. Pasti di sini pernah seperti itu, ya kan? Iya. Mengikuti perkembangan informasi teknologi. Ini gaptek nggak sih, Bu? Ada nggak yang nggak bisa teknologi? Nggak kan? Bisa kan? Cuman HP bisa semua. Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Nah, ini kayak gimana? Panik kalau anak melawan. Jangan panik, Bu. Jangan juga dicubitin. Tidak boleh. Diapain, Bu? Kalau misalnya anaknya melawan, kita diamin dulu. Ibu ke kamar, diamin dulu diri ibu. Anak biarin juga di kamarnya sambil merenung apa kesalahan dia. Nanti kalau sudah tenang, baru kita ajak bicara. Jangan lagi dicubit, Bu, ya. Tidak. Mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, termasuk suami. Ajak suami dalam mengasuh anak. Contohnya memberi makan, menceritakan dongeng sebelum tidur. Bisa juga membantu istri dalam memandikan anak, ya, Bu? Ya. Oke, tugas di rumah. Diskusikan bersama keluarga contoh-contoh hak anak dalam keluarga. Tiga, diskusikan bersama keluarga contoh-contoh hak-hak anak dalam keluarga. Sesuai kolom yang ada pada halaman 7. Terus diskusikan bersama keluarga gambar-gambar yang ada pada halaman 10-11 dan tempatkan pada kolom halaman 13. Terus diskusikan bersama keluarga contoh kekerasan terhadap anak di dalam keluarga dan siapa pelakunya. Yang kelima, diskusikan bersama keluarga apa akibat kekerasan yang pernah terjadi di lingkungan terhadap anak. Yang keenam, diskusikan bersama keluarga apa akibat kekerasan yang pernah terjadi di lingkungan terhadap anak. Yang ketujuh, ceritakan kembali kepada semua keluarga cerita film Getun halaman 27. Dan kedelapan, ceritakan kembali pada semua keluarga cerita film kisah
si Aksa dan Siksa si Jenny. Oke, saya jelaskan lagi sedikit. Masalah tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Contohnya Bu ya. Kedua bahu terangkat sehingga menutup leher, ini gerakan refleks seseorang anak untuk melindungi tubuhnya. Kedua, kepala tertunduk ke dalam. Ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Keempat, lutut tertekuk ke dalam. Tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi, dan lain-lain. Oke Bu, semangat untuk melindungi anak kita dari kekerasan. Dan pertemuan berikutnya akan membahas sesi 12 tentang penelantaran dan eksploitasi. Oke, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.